warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus Im. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pripun Terima kabare, Gus? kasih. Alhamdulillah, saya mohon Nora. Jadi Alhamdulillah. sebelumnya kalau mau mengucapkan terima kasih atas sambutan hangatnya panjenengan. Semoga Nggih, kita semua sami-sami. tetap dilimpahkan rahmat dan magfirahnya. Amin amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Ini Alhamdulillah. BTW, ini saya BTW permulaan loh Lora. Jadi Nggih, di mboten apa napa-napa. namanya? Dimaklumi bagaimananya nggih. Nggih. Oke, Gus. Siap. Kita mulai, Gus. Siap. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu buat jenengan. Suatu kehormatan bagi saya bisa diterima live-nya nggih oleh salah satu deriyah Pondok Pesantren Lirboyo. Sami-sami. Karena kula jujur ya, Gus. Dari kecil sudah ada niatan untuk mondok di Lirboyo, Gus. Waduh. Alhamdulillah. Tapi takdir membuat saya mondok di Sarang, dan alhamdulillah meskipun mondok di Sarang nggih enggak kesampaian mondok di Lirboyo, guru kula Bapak Imun Zubair secara sanad keilmuan masih nyambung ke Lirboyo. Alhamdulillah. Karena beliau sendiri berguru langsung kepada Mbah Abdul Karim Lirboyo. Dan satu kehormatan bagi saya malam ini bisa dirawi jenengan Instagram kula. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak loh. Soalnya saya itu dulu netizennya jenengan Lora. Dulu pas waktu jenengan masih aktif di mana itu? Di Facebook ya kalau tidak salah ya. Itu kan sering bikin tulisan. Dan secara diam-diam saya baca dan sekali dua kali nge-screenshot, dibikin status gitu-gitu. Akhirnya ya ini kayak terharu gitu, diundang suatu kehormatan oleh panjenengan. Tapi alhamdulillah, Gus. Sebelumnya suaranya kedengaran nggak? Jelas. Saya. Oh, okay. Jelas. Ini mau kita model gimana, Lora? Kita buat diskusi santai mawon. Oke, siap. Oke, Gus Im atau Cak Im nggih. Gus napa Cak niki, Gus? Wah, terserah ya. Selagi bebas. Nggih. Kita tahu sendiri nggih bahwa Lirboyo mulai dulu Gus nggih sampai sekarang mempunyai nama yang sangat besar, mempunyai nama yang sangat harum. Sampai sekarang Lirboyo ini menjadi salah satu rujukan nggih. Rujukan pesantren Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Jadi kami ya, saya juga teman-teman netizen dan netizat ingin tahu sebenarnya mungkin sekilas dari sejarah Lirboyo atau kisah-kisah masyayikh Lirboyo yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi saya dan para netizen dan netizat semuanya. Oke, insyaallah. Jadi ini itu ya, kita menjelajah terkait sirahnya para masyayikh Lirboyo. Nggih. Siap. Bisa kita mulai atau gimana? Nggih, monggo Gus, tafadhol Gus. Okay. Waktu yang tepat saya persilahkan. Di situ kayaknya kurang kondusif. Aman ya di situ ya? Aman Gus. Oke, siap. Posisi saya sekarang Gus di Pondok Pesantren Syekhona Khalil, Gus. Posisi di Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Nggih. Alhamdulillah. Saya pernahnya itu main ke Nurul Khalil pas waktu kira-kira 2 tahun 3 tahun lalu. Kebetulan ada Basul Masail sama teman saya yang Zainal Abidin, kenal nggak jenengan? Nggak kenal. Ya pokoknya
dalam Guzen 3 tahun Zubair. terakhir. Guzen Zubair. Bukan apa? Bukan. Ya teman saya sih, orang Jember. Ya salah satu dari admin santri mengaji. Nah itu beliau kebetulan diundang ke sana. Kebetulan juga senior saya namanya Bapak Hamim HR itu dulu pernah ngajar di sana. Terus akhirnya di sana semacam diseniorkan gitu. Terus juga sempat main ke Bukit Jedih. Dulu pas lagi pas lagi bagus-bagusnya itu. Sekarang kan kayaknya udah nggak kayak dulu lagi kan, sepertinya Rola. Iya kan? Airnya udah nggak sejernih dulu. Baiklah, ini saya mulai aja ya kalau cerita tentang seluk-beluk beliau para Masyayikh Lirboyo. Sebenarnya begini Lora, dan para netizen yang kami hormati, para fansnya beliau. Jadi dalam Lirboyo itu adalah suatu pondok di mana didirikan oleh 3 seorang tokoh, di mana 2 tokoh yang kedua dan ketiga adalah mantu dari tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama itu biasa dikenal dengan Mbah Yai Abdul Karim. Beliau merupakan pencetus dari Pondok Pesantren Lirboyo. Dan beliau dalam mengemban ilmu, dalam melakukan perjalanan hidupnya itu bukan tanpa masyakoh, bukan tanpa kesulitan, tapi betul-betul jatuh bangun beliau itu. Di antaranya lagi pada saat beliau Mbah Yai Abdul Karim melakukan proses belajar, beliau juga krisis keuangan, terus juga betul-betul menjadi suri teladan kita dalam perjuangan mencari ilmu. Di antaranya satu, ketika beliau berangkat mondok, beliau pernah pada saat itu mengorbankan biaya tiketnya ke Kediri untuk mondok, demi untuk membeli kitab, kalau tidak salah itu Minhajul Abidin dan juga Ibnu Aqil. Mungkin itu sudah familiar sekali bagi teman-teman yang... Beliau berangkat dari mana, mondok kemana, Gus? Beliau itu merupakan orang asli Magelang. Terus pernah beliau belajar ke Syekhona Khalil, yang katanya masih leluhurnya panjenengan ya katanya. Nah, beliau sempat mengaji ke sana. Lalu dalam perjuangannya beliau jatuh bangun itu betul-betul dilimpahkan untuk mencari ilmu dan juga khidmah kepada Syekhona Khalil. Beliau pada saat itu semacam tidak hanya memprioritaskan dalam hal mencari ilmu, tapi juga berkhidmah. Sering disuruh-suruh oleh Syekhona Khalil, dan dalam hidupnya beliau itu memperdalam pada ilmu nahwu. Beliau menyukai ilmu nahwu, beliau menyukai belajar kitab Ibnu Aqil. Nah, singkat cerita, dalam membangun Pondok Lirboyo itu beliau didampingi oleh 2 mantunya. Satu namanya Mbah Marzuki Dahlan, satunya lagi namanya Mbah Marus Ali. Ini kita perdalam saja pada masyayikh yang baru-baru ini di Hauli, yaitu Mbah Marus Ali, yang kebetulan itu salah satu kakek jenengan. Nggih, bismillah masyaallah tabarakallah. Beliau merupakan kakek saya dari jalur ayah. Jadi ayah saya itu punya ayah namanya Mbah Marus Ali. Nah, ini saya cerita Mbah Marus Ali saja ya. Nggih, monggo Gus. Nggih. Jadi beliau Mbah Marus Ali itu sebenarnya orang Cirebon, bukan orang Kediri. Orang Cirebon, dan namanya itu bukan Marus Ali, tapi nama beliau adalah Rusdi. Nama pemberian ayahnya. Beliau dilahirkan dari seorang ayah namanya Ali dan juga seorang ibu namanya Hasinah. Nah, maka tidak heran kan, salah satu dari sepupu saya yang juga kakak ipar saya itu namanya Sailah Hasinah. Hasinah itu merupakan tafaulan ke ibunya Mbah Yai Marus Ali. Nah, pada saat itu beliau di usia yang dini itu terkenal memiliki pribadi yang pemberani, memiliki pribadi yang berjiwa-jiwa pemimpin, tapi dalam proses beliau mencari ilmu tidak instan. Beliau dulu itu tidak bisa membayangkan beliau di masa tua
merupakan seorang yang alim. Dulu beliau pada saat usia masih dini itu terkenalnya sulit untuk menghafal, sulit untuk memaham. Akhirnya beliau pada saat itu dididik oleh kakak-kakaknya tersendiri, dididik oleh kakak-kakaknya sendiri. Beliau disuruh untuk belajar mohon maaf, dibilangin jelek, kamu kok nggak bisa, kamu kok bodoh, kamu kok begini. Tapi karena wataknya beliau itu tidak pantang menyerah, itu menjadi inspirasi bagi beliau. Sebenarnya ibu beliau sendiri itu juga nggak tega loh pada keadaan beliau yang belum mampu gitu. Tapi yang namanya doa ibu dan keyakinan ibu anaknya bisa sukses, itulah yang menjadi beliau bisa menjadi sosok yang dikenal saat ini sebagai sosok yang alim, sosok yang mungkin berguna bagi bangsa dan negara. Nah, Alhamdulillah. dalam mencari ilmunya beliau, dulu awal-awal itu beliau mempelajari kalau tidak salah itu ilmu Nahwu Imriti dan juga ilmu kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Nah, di saat itu beliau belajar, terus setelah menyelesaikan jenjang pendidikan di Imriti, beliau melanjutkan ke pelajaran Alfiyah. Nah, tapi Alfiyah itu beliau pelajari belum sampai selesai, tapi dipelajari sampai bab alam, yang masih awal-awal itu ya. Lalu beliau lanjutkan, pada saat itu beliau diberi kesempatan untuk haji. Beliau haji di usia 21 tahun. Nah, dan beliau dalam mempelajari ilmu Imriti, ilmu kitab Imriti, kitab Sulam, kitab Bidayatul Hidayah, itu setelah hatam Quran, itu pun hatam Qurannya baru hatam di usia 15 tahun. Jadi dulu beliau itu ya tidak terkenal sebagai seorang pribadi yang cerdas, cuman beliau lebih ke belajar dari kesalahan, belajar dari nasihatnya. Seorang pekerja keras, Gus. Iya, betul. Intinya. Seorang pekerja keras. Jadi sering beliau dapat cacian dari kakak-kakaknya, wah ini kamu kok nggak bisa bahasanya begitu. Kalau kan karena beliau itu adalah orang Cirebon, redaksinya itu begini, yang saya baca dalam sirahnya itu. Kan beliau nama kecilnya adalah Rusdi. Rusdi, priben siro, kok bodoh, bilangnya begitu. Yang artinya, Rusdi, kamu itu bagaimana kok bodoh? Gitu sama kakak-kakaknya digituin. Tapi ya, beliau terus belajar dari kesalahan. Dan satu yang perlu kita pelajari dan jadikan teladan bagi kita. Beliau itu sosok pribadi yang manut sama ibu. Manut sama ibu, perintahnya ibu dilaksanakan, terus apa yang jadi larang ibu tidak dilakukan. Itu yang salah satu yang menjadi kunci kesuksesan beliau. Nah, Caim, lalu Caim Kafa. Nggih, siap. Di sini berisik napa boten? Berisik ya? Ya tadi pas lagi agak-agak rame lumayan berisik. Tapi Kula cari tempat dulu, tempat aman. Kula cari tempat aman dulu. Nggih, siap. Ya banyak mbak di sini Gus, nggih. Kula niki lagi main tapi tuan rumahnya lagi ngajar tadi. Tuan rumahnya lagi ngajar, nggih. Nggih. Mangke. Jenengan bangkalannya bangkalan pundi lho? Kula asline Kepang, Gus. Jenengan sumerap sinten nggih. Tapi kula pindah saniki Gus ke gunung, Gus. Teman saya kemarin kayaknya baru sowan ke jenengan kayaknya. Namanya Wahris. Kenal nggak Wahris? Wahris. Nggak tahu. Kandose. Monggo, Gus. Saya kemarin tahu. Gus. Oh iya. Tahu story-nya teman saya Wahris itu pas lagi di rumah jenengan lagi belajar, terus dikasih caption ini, Lora Ismail Khalili, seorang yang alim, katanya begitu. Itu kata teman saya. Saya dilanjut. Ini dilanjut lagi atau gimana, Lora? Nggih, monggo dilanjut. Nah, setelah itu pertanyaan Gus, harus niku napa juga berguru ke Bangkalan apa mboten dulu?
Kalau yang berguru ke Bangkalan itu Bayi Abdul Karim. Bayi Abdul Karim, sang pendiri mah itu. Kalau Bayi Marus Ali itu juga punya guru namanya Kiai Khalil. Cuman Kiai Khalil itu masyayikh atau kiai dari Kasingan Rembang. Jangan pernah main ke Rembang nggak? Ke Gusmus? Kalau apa nih kula Sinyalnya itu kayaknya banyak putus-putus. Gus Koyum. Ini sinyalnya kayaknya putus-putus kayaknya. Halo? Iya Gus. Di dalam sinyalnya kuat Gus, kula pindah keluar Iya. lagi ya. Kula pindah keluar. Oke. Niki kabarut. Monggo Gus, lanjut Gus. Oke. Kalau Mbak Yai Mahrus sendiri itu punya guru namanya Kiai Khalil, tapi Kiai Khalil itu bukan Kiai Khalil Baik Syekhona Khalil Madura bukan. Tapi beliau itu Kiai Khalil Kasingan. Rumahnya itu dekat dengan beliau Yai Mustafa Bisri. Sesepuhnya Yai Mustafa Bisri Kiai Khalil itu. Halo? Iya, halo, jelas. Oke, kedengaran ya. Jelas. Jadi apa? Saya singkat saja ya Lora ya. Bayi Mahrus itu dulu dari kecil belajar Imriti, lalu dilanjut setelah itu beliau belajar Alfiyah, terus di usia 21 tahun beliau haji, terus setelah haji beliau sempat melanjutkan pendidikan Alfiyahnya lagi dan pernah dimusabakohkan dengan saudaranya. Tapi pada saat itu beliau kalah sama saudaranya yang akhirnya membuat beliau malu pada dirinya sendiri dan memutuskan untuk minggat, memutuskan untuk pergi dari rumah untuk mencari ilmu. Memang beliau tidak dilahirkan dari sosok yang alim tidak, tapi proses belajar beliau yang membuat beliau memiliki kedudukan yang tinggi, dia dianggap oleh orang-orang sekitar sebagai orang yang alim al-ulama. Nah, beliau pendidikannya setelah dididik oleh saudaranya sendiri, beliau ke Indramayu. Setelah ke Indramayu, beliau pindah pendidikan, melanjutkan pendidikannya ke Kasingan yang saya bilang tadi itu, di Rembang. Setelah di Rembang, Kalau nggak salah kakeknya Gus Koyum, Gus. Nggih. Gus Koyum. iya sepertinya. Pokoknya Kasingan itu. Saya tahunya pokoknya itu rumahnya kira-kira 1,5 kilometer dari pondoknya Gusmus di Leteh. Oh, bukan Lasem nggih, bukan Lasem. Tembang. Bukan. Beliau di Lasem itu tabarukan setelah beliau menikah. Pernah beliau mengaji di Lasem, di Rembang Lasem, tapi itu setelah menikah. Kalau pada saat beliau masih bujang, itu setelah dari Wat Bogor, Indramayu, beliau melanjutkan ke Kasingan. Setelah ke Kasingan, beliau melanjutkan pendidikannya di Lirboyo. Di Kasingan itu pun beliau nggak lama, 5 tahun. Lalu di Lirboyo juga 3 tahun. Nah, di Lirboyo beliau meniatkan hati untuk memperdalam ilmu nahwu. Tapi karena proses belajarnya di Kasingan itu sudah membuat beliau matang dalam mempelajari nahwunya, di Lirboyo beliau tidak hanya belajar, tapi malah oleh masyayikhnya, oleh Bayi Abdul Karim, di situ juga disuruh untuk menjadi seorang pengajar, menjadi seorang pengurus. Dan nggak taunya oleh beliau, Bayi Abdul Karim, itu juga disuruh dijadikan mantu oleh beliau. Garwanya beliau namanya Nyai Zainab, seperti itu. Nah, setelah itu ya sesuatu yang perlu kita teladani dari beliau adalah sifat sakhoknya beliau. Sakhok, beliau adalah orang yang dermawan. Beliau itu nggak suka sama orang yang pelit, nggak suka sama orang yang terlalu mengirit-ngirit harta. Dari kecil beliau memang terdidik untuk sering-sering bersedekah.
siapa sangka beliau di usia sepuhnya itu malah bergelimang harta. Apa ya? Bahasanya itu rezeki datang sendiri gitu loh, Ra. Rezeki datang sendiri tanpa beliau juga. Makanya kan kita sering mendapati apa ya, dauh dari beliau, baik itu di akun-akun akun-akun Lirboyo kayak Serambi Lirboyo dan lain-lain. Beliau menyampaikan, saya nggak nyangka sekarang itu ditakdirkan Allah memiliki harta yang melimpah. Pada saat saya usia belajar, yang saya pikirkan hanya bagaimana saya bisa belajar dengan baik, bagaimana saya bisa mempeng. Satu teladan dari beliau yang perlu kita teladani adalah setiap kali beliau belajar, baik itu paham atau tidak paham, selalu diulang sebanyak 11 kali, Lora. Sampai 11 kali? hingga akhirnya, kebiasaan beliau itu ya membuat beliau mahir dalam berbagai fan ilmu. Namun, kalau Habib Umar, anjuran beliau 25 kali, Gus. Beliau 11 kali. Wah, subhanallah, nggih. Oh, 25 kali, Lora ya? Nggih. 25 kali sebelum ngaji, 25 kali setelah ngaji. Seperti itu biasanya beliau mengajarkan. Iya. Saya juga pernah baca di kitab Fawaidul Muhtaroh itu, ulama-ulama zaman dulu malah ribuan kali katanya. Nggih. Nah, terus apa namanya? Saya niki wonten salam, Cak. Nggih. Dari tuan rumah. Oh, nggih. Ini, sini. Waalaikumsalam. Niki. Oh, Salam ya, boleh. beliau. Oh ya, sebelumnya saya itu ya mengucapkan barokallah kepada beliau. Barakallah. Amin, amin. Barokallah. Baru punya Apa anak, namanya? Gus. Perempuan, Gus. Oh, alhamdulillah. Ya, ikut senang, Lora. Nggih. Kalau apa namanya? Kalau yang jenengan itu biasa dipanggil Lora Ismail, kalau yang beliau itu Lora siapa biasa dipanggilnya? Mas N, Gus. Oh iya, Mas. Saya panggilnya Mas N Nggih. gitu ya. Nggih. Oke, siap. Salam sungkem kepada Monggo, beliau. Gus. Nggih, bisa dilanjut, Gus. Oh, oke. Saya lanjutkan kembali pribadi yang patut kita contoh dari beliau juga adalah beliau sangat tekun dalam belajarnya tanpa ada semacam besoknya besarnya itu pingin tanpa ada cita-cita beliau memiliki kekayaan begini. Kebetulan malah dengan kemampuan beliau, dengan rajinnya beliau dalam belajar mencari ilmu, akhirnya membuat rezeki itu datang sendiri. Beliau dalam belajarnya juga yang paling ditekuni itu adalah kitab Nahwu, Lora. Kitab Nahwu itu yang paling ditekuni pertama kali. Ya ini kalau misal teman-teman tahu, mungkin itu ya dalam kitab Imriti juga biasa kita kenal dengan syiiran wan nahwu aula awalan ayu lama idul kalam kan begitu. Nah, akhirnya itu terbukti pada diri beliau. Beliau mempelajari nahwu pertama kali, dilanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain, itu terasa mudah semuanya. Akhirnya membuat beliau dalam mempelajari kitab balaghah, kitab mantek, lalu kitab fikih dan lain-lain itu terasa paling mudah gitu. Tidak ada semacam kesulitan yang mendalam gitu. Terbukti ketika beliau setiap kali melanjutkan pendidikannya beliau dari satu pondok ke pondok yang lain, seringkali beliau malah dijadikan guru gitu, Nah, ini berkah dari kitab Alfiyah, kitab Imriti yang beliau pelajari. Insya Allah begitu. Nah, nih, Gus, kita lanjut, Gus. Di sini rame, Gus. Di sini rame. Iya. Kedengarannya rame memang. Wifi Di tempat tadi juga nggak apa-apa, Lora. Nggih, kula di dalam ada wifi, Gus. Kula boleh mencoba. Oke, siap. Oke. Gus, kula tutup riyen, kita sambung malih. Kula mau nyalain wifi dulu. Oke, siap. Nanti dikabari nggih. Nggih, siap. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.